Oke guys, jadi di video kali ini gua akan memberitahu kepada teman-teman perbedaan antara aplikasi editing di laptop atau di komputer yang biasa kita pakai, yaitu yang pertama Premiere Pro dan ada Wondershare Filmora. Oke, sebelum kita masuk ke perbedaannya, di sini saya akan mengulas dua aplikasi atau software editing berikut. Oke, yang pertama saya akan mengulas tentang Adobe Premiere Pro, di mana Adobe Premiere Pro ini layak mendapatkan tempat sebagai software pengeditan video standar industri berkat interface yang familiar dan berbagai pilihan tools yang tak tertandingi. Adobe Premiere Pro juga sudah menambahkan dukungan untuk 360 VR, atau dia sudah bisa membuat video untuk virtual reality, 4K, dan HDR video, dan koreksi warna pada gambar atau video. Ini juga menambahkan kemampuan kolaborasi terdepan di kelasnya. Tentu saja semua ini membuat Premiere Pro layak disebut sebagai software edit video tingkat profesional. Lalu untuk ulasan dari Wondershare Filmora merupakan software edit video yang ditujukan untuk pemula. Nah, siapapun dapat belajar untuk menggunakan software ini terlepas dari tingkat keahlian mereka. Oke, Filmora telah menyediakan tools yang akan memenuhi kebutuhan untuk membuat video yang berkualitas tinggi. Tampilan pada interface Filmora dibuat seminimalis mungkin atau sesimpel mungkin untuk memudahkan para pemula yang baru belajar di dunia editing memahaminya atau gampang untuk mengerti cara mengeditnya. Oke, lalu kalau tadi itu adalah ulasan singkatnya, sekarang kita masuk ke spesifikasi minimal sebuah laptop atau komputer untuk bisa menjalankan kedua software tersebut. Untuk spesifikasinya sudah saya tampilkan fotonya atau screenshotan spesifikasinya di video, teman-teman bisa baca sendiri. Untuk Premiere Pro, sistem operasinya minimal Windows 10 yang 64 bit. Lalu prosesor yang dipakai minimal Intel generasi ke-6 atau newer atau yang terbaru. Lalu untuk RAM-nya minimal 8, GPU-nya yang 2 GB. GPU ini kartu grafisnya minimal 2 GB, lalu hard disk-nya minimal 8 GB, sama resolusi layar minimal 1280 x 80 pixel. Lalu untuk spesifikasi minimal untuk Filmora, yaitu sistem operasinya, sistem OS-nya minimal 7, 8, 10 Windows yang 32 dan 64 bit. Untuk prosesor yang dia pakai bisa pakai Intel i3 atau AMD yang setara dengan 2 GHz. Mungkin untuk AMD Athlon Gold masih kuat, saya tidak tahu, mungkin masih kuat. Minimal RAM 4 GB, minimal hard disknya 2 GB, space-nya. Terus layar kita bisa pakai di 1366 kali 768 megapiksel. Nah, itu adalah spesifikasi komputer atau laptop yang harus kita punya untuk bisa menjalankan kedua software tersebut. Lalu, kalau tadi adalah spesifikasi komputernya, sekarang yaitu kelebihan dan kekurangan dari Adobe Premiere Pro dan kekurangan dari Adobe Premiere Pro. Untuk kelebihan Adobe Premiere Pro ini cukup banyak kelebihannya dibandingkan dengan Filmora. Yang pertama, kelebihan Adobe dibandingkan Filmora yaitu pengoperasiannya mudah, terus proses editingnya cepat, banyak fitur efek yang tersedia di Premiere Pro, terus dapat membaca banyak format file video. Di Premiere Pro output videonya atau videonya bisa kita ekspor sampai 4K. Lalu mendukung pembuatan video VR, mendukung pembuatan video VR, ya. Lalu kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari Premiere Pro ialah aplikasinya sangat besar, yang dimana ini sangat membebani laptop yang mempunyai spek di bawah rata-rata gitu, yang laptop yang tidak memiliki kartu grafis gitu atau GPU gitu, ini sangat membebaninya. Dan yang kedua,
yaitu kekurangannya sering terjadi crash. Nah, biasanya yang sering terjadi crash ini apabila kita memaksakan laptop kita yang tidak sesuai spesifikasi yang di depan tadi. Nah, itu adalah kekurangan dari Premiere Pro. Lanjut kita ke Wondershare Filmora. Untuk Filmora kelebihannya yang pertama aplikasinya ringan, pasti. Yang kedua pengoperasiannya sangat mudah, lebih mudah dibandingkan Premiere Pro. Lanjut ke proses editingnya biasanya cepat, dan terakhir kelebihannya yaitu banyak efek yang tersedia, tapi tidak sebanyak efek yang di Premiere Pro. Lanjut, kelemahan Filmora yaitu yang pertama tidak luasa mengedit sesuai yang kita inginkan, terutama dalam mengolah teks dan sound, karena di Filmora belum tools untuk teks dan sound belum sekomplit di Premiere Pro, yang dimana untuk sound sama teksnya bisa kita edit sendiri, kita bisa pisah editannya sendiri. Lalu misalnya kan kita mau menambahkan efek-efek atau audio-audio lain, kita perlu mengunduhnya lagi, jadi ada unduhan tambahan gitu, ibaratnya kita mau menambahkan efek atau sound gitu. Oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan tampilan interface dari Premiere Pro. Oke. Untuk tampilan dari Premiere Pro yaitu seperti ini. Dilihat dari interface dari Premiere Pro, banyak banget tools-tools yang bisa kita gunakan, seperti di assembling untuk kita menentukan file yang ingin kita susun. Setelah nanti video kita masukkan ke dalam sini, baru kita bisa lanjut ke editing. Di editing nanti kita bisa mengedit setelah dari assembling. Terus di color, misalnya kita ingin melakukan perubahan warna di video kita, contohnya seperti kayak di sini. Ya, di sini saya lakukan, nah ya, di sini saya melakukan perubahan warna tersebut di tools color. Nah, oke. Terus ada efek. Efek ini berguna untuk memberikan efek seperti efek transisi seperti ini. Nah, ini ada transisinya kayak begini. Nah, ya, ini yang. Lalu ada tools audio, yang dimana apabila suara video kita kurang jelas atau terlalu banyak noise di video kita bisa mengaturnya di sini. Untuk grafik ada juga tools grafik untuk bikin outro-nya ya begini, dan juga ada tools libraries. Ya, ini adalah interface dari Premiere Pro. Sedangkan untuk Filmora kita bisa nengok interface-nya seperti ini. Ya, tidak sebanyak yang dipunya oleh Premiere Pro, tapi ya cukuplah untuk seorang orang yang ingin belajar gitu, yang baru dasarnya pengen mencoba untuk bagian editing. Saya sarankan untuk Filmora. Seperti kita tengok, audio mereka ada, titles, transition, efek, tapi tidak sebanyak yang dipunya Filmora tadi. Ya mungkin cukup sekian aja video yang saya sampaikan, perbedaan antara Adobe Premiere Pro sama Wondershare Filmora. Saya harap teman-teman mengerti, dan ya terima kasih.